Ketemu dengan bapaknya Najwa, nikah, nanti nikah saya mau pakai hijab, oke diizinkan gini gitu. Cerai lagi kan. Astagfirullahaladzim. Perempuan-perempuan nih ada 4 orang ini langsung pada ngomong ini. Teteh, dia mau nanya sekalian ya. Itu ada dicuci gudang teh bajunya aja atau termasuk tas sama sepatu? Itu kok bisa dipakai jilbab, Mbak? Benar. Itu jawaban saya. Agak emosi ya. There's only love moves between us. There's only bond that never lose. There's only bond that never Sayang, aku jam 1 janjian sama Teh Desi. Waduh, kayaknya aku balik dulu deh. Anak-anaknya kesian di rumah. Ya boleh, nggak apa-apa. Aku mau ngobrol dulu sama Teh Desi karena salah satu ada yang request tutur katanya sama Teh Desi Ratnasari. Oh, Kamu udah pernah lama. syuting sama Teh Desi? Kan bareng kamu. Oh itu bareng kamu ya, bukan sama Iya. Evan ya aku ya? Gak tahu deh, aku pokoknya pernah syuting bareng Teh Desi. Kayaknya kamu deh, Iya, kalau nggak salah. Ya, sebelum aku balik, ini dong bagi permen kiss dong. Malinkis? Ada. Nih kamu mau yang mana? Yang cherry deh. Oke. Soalnya mulut aku lagi nggak enak nih. Kamu ini ya, ingetin aku untuk selalu bawa ini ya kalau kemana-mana ya. Oke. Kasih. Sama-sama. Makasih ya sayang ya. Ini penting banget. Jadi sebelum pakai masker, makan permen kiss dulu. Biar nafasnya seger lagi. Iya. Ya sayang, untung aku udah beli banyak. Nanti aku bawain buat kamu ya. Oke. Emang ya guys ya, emang the best banget Kiss Himalaya Salt ini. Lebih enak dan lebih dingin lagi. Betul sayang. Karena permen kiss ini terbuat dari garam Himalaya yang asli. Tahu dong, kalau garam ini adalah garam termahal di dunia. Tahu dong sayang, kayaknya sih memang karena ini tuh garam termahal di dunia, jadi bikin dingin dan segar. Yaudah sayang, ya. Aku duluan. Salam buat Teh Desi ya. Ya insya Allah. Ini aku bawa aja ya. Kan di rumah masih banyak. Udah aku bawa aja nanti deh. Oke. Ya sayang. Assalamualaikum. Oke guys, jadi tutur kata hari ini bintang tamunya adalah Teh Desi Ratnasari. Jadi kita akan kulik-kulik, insya Allah Teh Desi bentar lagi sampai. Assalamualaikum, Masya Allah. Ini sudah lama nggak bertemu Teh Desi. Jadi dulu tuh sempat satu sinetron. Jadi anak udah. Iya, pasti. Maksudnya gue tua gitu kan. Sebelum kamu yang ngomong, mendingan saya yang ngomong. Dulu syutingnya sama Evan ya? Iya benar. Iya, sama Evan. Dan manggilnya ibu. Iya, ibu. Iya. Sebelum Kita menikah juga masih ibu. semua satu lokasi tuh manggilnya ibu. Jadi rumahnya deketan di sini ya. Alhamdulillah. Geng Bintaro. Ketemu juga setahun sekali paling enggak. Iya. Kalau pas Deket lagi sih. dulu, setahun 2 kali. Kalau Salat patut Id. corona, kalau belum corona Iya, kita salat ketemunya Id. sholat id barengan pas satu masjid ya Pasti. kan. Dari gue kecil, gue udah nonton yang tadi sama Primus udah deh. Iya, kan? Itu favorit. Maksudnya Chelsea Oh, Sobek iya, aja ya. masih mengenang di kepala sampai sekarang. gitu ya. Astagfirullahaladzim. Itu tapi syutingnya lama loh. Oh iya, nggak kayak stripping zaman sekarang ya Teh? Itu syutingnya bener-bener. Jadi seharian itu memang khusus buat Berapa? adegan itu doang. Jadi kan karena kita mau emosinya satu babnya itu oke gitu ya. Jadi ada 3 halaman kan. Jadi kudu on. Jadi khusus latihan reading, blocking, baru syuting. Abis itu terus dirasakan, kayaknya masih agak kaku deh. Kita tinggalin deh. Allahu Akbar. Nanti kita 2 minggu lagi ngulang. PR kan? Kalau kita kan syuting, Bunyi ya? Bunyi jas. karena terlalu banyak scene ya. Kalau dulu tuh satu scene bisa 2 minggu loh. Betul. Dan pada akhirnya nanti kalau yang punten, misalnya karena terbiasa menjadi industri, jadi saudara-saudaraku, anak-anakku yang sekarang gitu syuting, ayolah kalau nunggu nggak betah pasti. Udahlah, pasti kan bisa di pojokan itu gue aja duluan gitu kan. Benar. Tapi aku selama syuting sama Teh Desi nggak pernah komplain masalah kayak gitu sih. Aku tadi buru-buru datang kan, karena Teh Desi orangnya jarang telat kalau syuting ya kan. Kalau syuting itu Teh Desi itu jarang telat.
Maksudnya ini menurut contoh yang senior-senior tuh parah. Tante Mary yang Belina, on time banget. Gue kayak kita pulang pagi, kan kalau Tante Mary kan nggak mau pulang pagi. Jadi kita pulang pagi, dia callingin jam 8, gue juga harus jam 8. Tapi itu pasti itu salut ya, mereka tuh on time-nya banget gitu kan. Oke. Sekarang aku mau nanya, walaupun udah agak lama Ya nggak apa-apa. Kan masih bisa mengingat lah. Nggak tua banget, belum pikun, alhamdulillah. Wah, enggak. Kan maksudnya kan banyak yang nggak tahu nih. Akhirnya Teteh bukan merubah penampilan nih, akhirnya belajar agama lagi lebih dalam, memakai hijab. Itu trigger awalnya itu apa gitu? menikah. Jadi pada saat itu saya memutuskan untuk menikah, terus kan haji ya, berangkat haji. Cita-cita pertama adalah, aduh nanti kalau saya menikah mau haji bersama suami gitu kan. Ideal banget dong cita-citanya. Alhamdulillah gitu, dimudahkan Allah naik hajinya, tapi nggak sama suami. Sebenarnya ngantri tuh banyak, tapi Enggak juga. selektif aja. Enggak juga. Nah terus jadi pada saat itu menikah pertama, terus divorce kan, terus belum pakai hijab. Udahlah gitu, jadi berangkat haji lah bersama adik-adikku yang cowok-cowok gitu. Alhamdulillah Allah mudahkan, terus pulang, dapat rezeki lagi dipertemukan dengan laki-laki gitu, bapaknya Nashwa. Pada saat itu, wah ini nih saatnya haji udah, jadi sekarang teh mendingan kita menjadi istri yang solehah gitu kan. Pada saat itu udahlah apapun yang diniatkan insya Allah terbaik, pakai hijab, ketemu dengan bapaknya Nashwa, nikah, nanti nikah saya mau pakai hijab, oke diizinkan gini gitu. Cerai lagi kan. Astagfirullahaladzim. Perjalanan hidup. Tidak apa-apa. Udah cerai lagi, terus kemudian kan mulai tuh, kan ngeliat tuh pada saat saya menikah pun mulai gaya hijabnya modifikasi kan. Karena ada beberapa tempat yang tidak memungkinkan saya untuk pakai hijab seperti ini, orang jadi pada begini. Kenapa ya orang berhijab masuk ke sini gitu? Karena pada saat itu harus mendampingi suami kan. Gitu. Dan pada saat itu tuh yang pakai hijab belum sebaik sekarang. Betul. Nah habis itu jadi mau nggak mau aku Teteh mulai pakai kupluk gini kan. Iya. Pokoknya modifikasi yang turban dan segala macam. Terus kemudian cerai. Habis itu terus kepikiran gini, waduh ini udah 2 kali cerai, udah pakai hijab, udah haji, masih nggak bener juga hidup saya. Akhirnya saya bilang sama orang tua, sama emak nenek saya pada saat itu dengan ibu saya, Mas saya mau riset program. Apa? Naon teh riset program teh katanya. Itu buka jilbab, udah ada teu geringan hirup teh gitu. Saya merasa bahwa diri saya jelek, saya merasa bahwa diri saya gagal, saya merasa bahwa diri saya, harusnya kan orang pakai hijab itu menjadi lebih baik. Harusnya orang pakai hijab itu menjadi lebih terpacu untuk tidak ada gagal gitu. Kan itu ideal banget gitu ya. Ternyata Allah kasih ujian, ada kegagalan lagi, udah saya riset program makanya buka hijab. Oh sempat buka hijab. Sempat buka hijab, tapi terus kata nenek saya, ulah ujuk-ujuk buka hijab jika ya cenah jika maaf jika kuda keluar 3 dogan, cenah maksudnya teh, wah bebas gitu, langsung pakai bukana gitu. Saya kan tetap dari dulu juga sebelum pakai hijab kan emang banget lah. Emang badan saya tuh nggak oke banget gitu, jadi saya kayak tuh boleh kakan gitu ya kalau kata orang sudah Astagfirullahaladzim. Tolong sweater ada nggak di sini ya? Maksudnya you can see my everything gitu loh. Ketingali gitu ya. Ya udah akhirnya tetap kan boleh nggak pakai hijab lagi, tapi ya tetap lah pakai baju juga tidak yang terlalu terbuka gitu. Terus kemudian saya juga ini kepikirannya apa ya, memperbaiki dirinya seperti apa gitu. Mulailah belajar memperbaiki diri sampai pada suatu titik lagi Ramadan, saya lupa mungkin sekitar 9 tahun lalu lah, 9-10 tahun lalu barangkali ya. Pas lagi Ramadan itu saya buka lemari gitu, kapan ya saya mau pakai hijab gitu. Emangnya Allah kasih rezeki lagi saya untuk punya suami dalam waktu dekat, kok jadi tergantung mau beristiqomah pakai hijab, kenapa jadi tergantung kepada suami? Iya. Tergantung kepada dapat rezeki pasangan gitu. Kan harusnya pada diri saya sendiri gitu. Nah pada saat itu saya buka, besoknya malam ini gitu, jadi siang-siang saya buka, malam ininya tuh mau ini sahur gitu ya, mulai masuk taraweh. Saya langsung telepon ibu saya, telepon nenek saya, izin mulai besok saya mau pakai hijab. Pertama kali nenek saya bilangnya gini, awas pek, kayak dibuka deh, pakai deh, buka deh, tuh ceruk, cenah mana yang tuh ceruk kayak agama Islam goreng, cenah gitu. Jadi kamu yang tidak baik tapi nanti Islam agamanya yang disalahkan gitu. Jadi kalau kamu tidak istiqomah lebih baik jangan. Nah pada saat itu saya mikir enggak mah insya Allah istiqomah mohon doanya. Ibu saya juga langsung bilang, tah cenah kayak ulah buka deh enak cenah gitu. Udah gitu akhirnya udah pada saat itu kepikiran saya gimana caranya, salah satu hal yang bisa membuat saya istiqomah adalah saya mengeluarkan semua baju yang tidak bisa dipakai dengan hijab.
Artinya kan tangannya segini, tangannya Iya. segini, berarti semua yang tangan panjang aja. Dari semua itu, jeans, celana oke lah ya, pakai celana jeans. Jadi Teteh cuma punya 2 setel. Bayangin, berarti kan semuanya tangannya segini gitu kan. Ya 7/8. Iya. Jadi nu para ranjang kieu dengan 2 setel. Astagfirullah, semenjak itu tuh saya ngahulang tuh langsung termenung. Astagfirullahaladzim, berarti baju gua teh yang nutup aurat dengan 2. Itunya arek mararahal ge gitu ya, mau mahal semahal apa gitu, ternyata gue teh nggak mengikuti perintah Allah gitu lah pada Iya, saat itu. Masya Allah, Masya Allah. Hidayahnya alhamdulillah. Hidayah itu hidayah banget sih. Jadi saya malu. Langsung diberesan-beresan, saya teleponin adik-adik saya yang belum pakai hijab yang masih SMA. Saya bilang, sok Sanu, Teteh mau cuci gudang. Saya bilang gitu, Sanu mau ke Jakarta gitu ya. Aya naon gitu Teh? Teteh pakai hijab, alhamdulillah udah direstuin mama sama emak, semua asik, besoknya weekend nggak ditunya orang kan, nuyunya diketeknya, nuyu buat aku teh, nuyu ya biasa adik-adikku kan masih pada heboh-heboh. Yang lebih lucu nih perempuan nih, ada 4 orang ini langsung pada ngomong ini, teteh, mau nanya sekalian ya, itu hari dicuci gudang teh bajunya aja atau termasuk tas sama sepatu? Itu kan bisa dipakai pakai jilbab, Mbak. Benar, itu jawaban saya. Agak emosi ya. Kalau perempuan itu ya, semuanya. Kalian aja bulu mata palsu, sekalian cuma diambil cuci Tapi gudang. itu bener, jadi hayang seri juga gitu, tapi alhamdulillah akhirnya Allah mudahkan, jadi bener-bener totally ganti gaya baju, ganti segala macem. Biasa ya kalau pakai pertama kali kan kita masih Bingung, cocok-cocokan. bingung, Mananya modelnya nukia Iya. atau nukia, jadi masih trial error gitu sampai akhirnya inilah gaya hijab yang membuat Teteh nyaman dari 10 tahun yang lalu kurang lebih. Dia pengen nyamannya gaya kayak dia, ul. Terus kalau kata Naswa gini, Bunda kalau kita tuh bukan orang Arab kayak Shirin Sungkar, kalau kita ul aja kita tuh kayak orang mau dari kamar mandi keluar gitu lah gitu. Pakai habis keramas ul kata itu. Ya Nah ya kenapa ya kalau dia tuh nggak pakai apa cuma cucut langsung cantik gitu. Astagfirullahaladzim. Terus kita bilang, udah susah itu memang udah turunan Arab yang lain gayanya katanya. Nah akhirnya udah gaya inilah yang menurut Teteh pas dengan muka Teteh gitu ya, pas dengan Konsisten hati. sih emang dari Betul. dulu ya. Dan kepraktisan Ya. gitu biasana kan Ari udah sekolot banyak, apalagi kerja lebih suka di lapangan gitu. Pengen nanti nu praktis gitu. Ari nu nyaro rakek, aduh asa geus kieu nyaro rakek ya buleud gitu kelihatannya teh buleud gitu. You know buleud kelihatan kembem gitu lah kurang lebih. Gitu ceritanya Teteh pakai hijab teh. Jadi alhamdulillah sih sampai sekarang Allah berikan kemudahan bisa tetap istiqomah. Amin. Malah Naswa ikutan pakai hijab. Nasya gitu. pakai hijab udah berapa tahun? Udah berapa tahun ya dari SMA teh berarti Naswa kurang lebih 4 tahun lalu. Iya, Masya Allah. Karena pesantren. Iya, Jadi Masya semenjak dia SMA, saya ajak haji, alhamdulillah Allah kasih rezeki waktu itu. Nah, ayo orang haji, Bun habis haji pulangnya saya mau pakai hijab. Pada saat itu di sekolah internasionalnya nggak boleh pakai hijab. Bun nggak boleh di sekolah, Naswa mau pilih sekolah pesantren aja. Iya, Masya Allah. Gitu, emaknya Luar kaget. biasa. Yakin lu pesantren? Berarti Nak? Najwa sekarang umur Insya Allah Juli ini 19 tahun. 19, ya Allah. Dulu kan masih begitu ya, kecil kalau banget. ya. Dulu tuh kalau syuting Najwa tuh selalu datang. Yes. Selalu ikut. Jadi selalu main sama kita. Ya maklum janda ya, jadi anak Mohon gitu dong. Aku tuh mencari kata-kata loh untuk menanyakan single parent. Single parent janda, udah janda. Saya emang bahasa Indonesia jandanya. Ini dia janda kembangnya kembang-kembang yang gede gitu ya, terlalu istimewa. Oh Masya Allah, amin. Ya maksudnya nah, berhubung ke situ, mohon maaf tidak sopan ya. Sopan aja orang Teteh ngomong janda. Ya astagfirullah. Gimana caranya, berarti kan Teteh itu udah membesarkan Najwa lebih sering sendirian nih, gitu kan? Hampir 16 tahun lah ya. Kan divorce itu Naswa setahun, ya pokoknya resminya Naswa umur 2 tahun lah ya. Jadi 16 tahun ini membesarkan Najwa yang Masya Allah banget. Aku tahu banget karena dulu Najwa tuh sering banget di lokasi syuting gitu kan. Jadi memang ngintilin emaknya terus kemana-mana gitu. Dan sekarang bisa masuk pesantren atas pilihannya dia sendiri. Iya. Itu Masya Allah banget, udah pakai hijab juga. Itu gimana sih membesarkannya sendiri itu kan nggak mudah ya Teh ya. Maksudnya kan aku ngerasain nih, aku ada suami aja kita masih berjuang setiap harinya gitu loh. Apalagi sendirian, itu kan pasti lebih susah lagi gitu. Itu gimana? Dan mungkin banyak yang nonton juga seperpengalaman gitu sama Teteh gitu. Oke. Yang paling penting konsepnya berpikirnya Allah itu adil.
Shiren dikasih suami pasti punya kesulitan yang Allah berikan untuk kehidupannya tadi. Pusing urus anak 3, harus ngedidik agama gini gono gana gini, dikasih kemudahan rezeki oleh Allah. Begitu juga Teteh. Jadi Teteh mah gak usah sirik dengan orang yang punya suami, itu ya konsep berpikirnya, karena Allah juga pasti memberikan ujian itu sesuai dengan kemampuan Teteh, nggak bakal melebihi dari kemampuan. Allah mungkin kasih ujian Teteh di urusan perkawinan, urusan pasangan, tapi Allah kasih kemudahan dengan ngurus anak gitu. Jadi itulah keadilan yang Teteh rasakan, yang Allah berikan kasih sayang Allah kepada Teteh gitu ya. Maaf bukannya sombong, tapi Teteh merasanya begitu gitu. Jadi kalau ngurus anak itu dimudahkan Allah, pengen sendiri ke pesantren. Nah sekarang tentu dengan ke pesantren banyak sekali ilmu-ilmu agama yang tidak menyulitkan Teteh untuk mendidiknya. Karena udah dapat secara langsung formal di sekolah, baik pun dalam kehidupan asrama. Jadi sekarang kalau cuma ngingetin itu tuh dari SMA, setiap pesantren itu, jadi kalau cuma ngingetin, nah udah sholat belum? Iya bun sekarang gitu, misalnya mau bun gitu. Atau nah udah nggak usah Senin Kemis, udah pasti kalau di pesantren harus gitu ya. Jadi kalau udah puasa, malah alhamdulillah Allah mudahkan karena teman-temannya di pesantren itu banyak yang sudah Daud, jadi ke bawah gitu dia. Atau udah jadi Teteh malu ya, anak gue Daud, masa gue udah tua enggak gitu. Jadi malah menurut Teteh tuh justru kehadiran Nashwa itulah yang mengajarkan agama lebih banyak untuk Teteh. Perubahan-perubahan untuk menuju ke arah yang lebih baik itu jadi contohnya tuh adalah Nashwa, bukan kebalikannya gitu. Jadi alhamdulillah Allah mudahkan kami berdua untuk bisa sama-sama beriringan gitu. Contoh misalnya nih, yang paling kecil saja, kalau kita di rumah kan biasanya pijamaan gitu ya. Terus kalau ada tamu, maaf misalnya ada security rumah nganterin barang, kan Ari Teteh mah kurunyung keluar, hai pak, makasih ya pak gitu, nggak pakai kerudung gitu misalnya. Nah sama udah nggak boleh. Bunda mau kemana? Itu pas security nganterin makanan gitu atau barang kiriman, pakai kerudung bun, kan itu orang lain bukan muhrim. Oh oke. Gitu. Masya Allah. Kayak gitu-gitu loh. Dia aja terus ada tamu kayak tadi kan saudara. Kalau kita kan saudara nggak apa-apa, nggak ada laki-laki. Tadi dia pakai mukena. Gitu kayak gitu loh, bayangin. Jadi menurut saya banyak banget ilmu-ilmu yang ilmu agama terutama dalam kehidupan keseharian yang dia menjadi model buat Teteh untuk memperbaiki diri. Dan menurut Teteh kehadirannya dia membuat Teteh menjadi orang yang harus kuat, karena waktu itu pesannya neneknya Teteh, kamu kalau kan cerai, ingat harus jadi orang yang kuat, boleh mau sedih tapi dikasih waktu. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, abis itu bangun. Karena siapa yang mau ngedidik anak kamu kalau kamu sedih terus? Iya, Masya Allah. Kalau kamu tidak cerdas, siapa yang mau ngedidik anak kamu? Kalau kamu nggak mikir cepet, siapa yang mau ngedidik anak kamu? Jadi itu yang membuat Teteh kelihatannya kuat, Masya Allah gitu ya. No komen. No komen. Itu kan ciri khas. Ini ajarannya nenek ya, sama ibu gitu. Kita itu harus DKK. D-nya disiplin, K-nya komitmen, terus kemudian K yang lain lagi itu konsisten. Jadi kita kalau mau mengerjakan sekali, kita harus berkomitmen. Kayak dirimu punya vlog ini, kan dirimu berkomitmen, punya tim, punya rencana dan segala macam gitu ya. Terus kamu juga kan konsisten melakukannya, sehingga orang lain juga menghargai hal itu dan penuh kedisiplinan. Dan yang lainnya lagi, DKK ini arti yang harafiahnya adalah dan kawan-kawan. Dan kawan-kawan ini artinya kita punya keluarga, kita punya teman, kita punya support system apapun yang menjadi mudah kita untuk menjalankan kesulitan apapun ujian Allah yang diberikan dalam kehidupan kita. Jadi ada, Teteh emang ngerasa gak kuat dah, alhamdulillah karena ada adik Teteh yang bantuin, ada mamah doa pastinya ya, restu orang tua itu kan yang akan mempermudah hidup kita. Terus kemudian ada tante saya yang siap kalau saya lagi kerja nemenin Nashwa pada saat saya lagi syuting dan kerja misalnya. Itu kan support system yang membuat kita menjadi manusia-manusia yang berhasil. Ya, Masya Allah luar biasa. Dan Teh Desi ini mungkin banyak yang nggak tahu karena zamannya sudah berubah mungkin ya Teh. Jadi ini contoh yang bagus loh. Teh Desi itu zaman syuting tapi pendidikan itu nggak pernah tinggal. Itu salah satu yang jangan gitu lah Teh. Kan membuat kamu juga pengen jadi selesai sekolah kan? Iya, jujur, iya banget. Karena waktu aku syuting sama Teh Desi, aku masih kuliah waktu itu. Maksudnya aku mikir, Teh Desi aja bisa, kenapa aku enggak, gitu kan. Nah jadi maksudnya jadi pacuan positif untuk banyak orang. Berarti Teh Desi itu S2 ya? Sekarang Teteh lagi kuliah S3. Masya Udah Allah. 1,5 tahun. Jadi lagi S3 sekarang ya. Dan setahu aku, beliau tuh orangnya kompetitif banget dalam mendapatkan nilai A. Ya, aku inget deh ceritanya. Gitu kan? Ya nggak sih, Iya kan, maksudnya kompetitifnya tuh bukan pengen, gua kan hebat gitu. Karena positif bener kita kan sebagai artis selalu di underestimate Bener, sama orang. Satu, alah
artis pasti PR-nya juga dibikin orang gitu kan. Alah artis bisa apa sih? Cuman tampang doang, kuliah juga cuma sekedarnya Skripsi gitu loh. dibantuin. Kayak gitu-gitu. Nah sebetulnya hal-hal itu yang memacu saya untuk menunjukkan bahwa nggak semua artis loh harus dilihat artis yang seperti apa. Ada kok artis juga yang mau serius gitu. Sebetulnya itu yang ingin saya robah. Begitu juga dalam dunia politik sebetulnya. Iya. Artis paling juga cuma jadi vote getter. Artis kan cuma gara-gara populer doang dia kepilih gitu. Nggak ada papanya, nggak bisa ngomong gitu. Nah sebetulnya hal-hal yang seperti itu orang yang meng-underestimate kita itu melihat kita sebelah mata itu sebetulnya membuat Teteh memacu diri untuk lebih banyak belajar lagi. Menunjukkan, sebetulnya nggak perlu juga menunjukkan kepada orang. Sebetulnya menunjukkan kepada diri sendiri bahwa apakah benar saya seperti itu gitu. Kalau saya memang tidak seperti itu, apa yang bisa saya lakukan untuk diri saya paling tidak. Karena ternyata ilmu memang kata neneknya Teteh nih, ilmu mah teu berat dibawa. Ilmu itu tidak berat dibawa. Kapanpun kita akan butuhkan. Kita nggak pernah tahu kapan ilmu kita butuhkan. Kayak teman-teman Teteh juga di DPR gitu. Ngapain sih dia lu kuliah? Emang lu mau jadi dosen? Kan enggak. Emang lu mau jadi peneliti? Kan enggak. Saya selalu bilang, kalau kita sudah siap, kita nggak pernah tahu takdir Allah mau menyimpan saya di mana. Saya udah siap dengan semua hal gitu. Nah itu sebetulnya yang diajarkan nenek saya. Kalau kita sudah punya peluru itu kapan dipakai? Kalau udah ada mah, yang udah irahawe, I'm ready gitu. Ya Masya Allah. Aku tuh keinget tuh, Teh Desi tuh waktu dulu UI kan Teh? UI, S2 UI sama Atma Jaya, jadi 2 kali. UI, Atma gitu ya, aku inget banget. Harusnya tuh Teh Desi dapat apa sih yang terbaik ya? Iya, Pelajar cum laude. terbaik ya, cum laude. Cuman karena ada absen. 1 biji, dikasihnya yang kedua sama mahasiswa satunya. Cuman Padahal nilainya kalau absen sama. 1 padahal nilainya sama. Setiap orang itu kan pasti ada penyesalan hidup, ya kan? Hal terbahagia apa yang Allah udah di atas ujian-ujian Teteh, kegagalan Teteh yang Teteh lampaui di hidup, kebahagiaan apa yang benar-benar Teteh tuh kalau nginget, ih Allah tuh maha besar banget gitu. Allah mudahkan Teteh untuk mewujudkan keinginan orang tua. Dalam hal ini adalah nenek dan mama. Dan papap ya, papap sama mama walaupun dengan biaya sendiri ya pada saat itu, tapi bisa berangkat haji gitu. Karena kan nenek saya juga bisa berangkat haji pada saat itu. Jadi yang berangkat haji itu mertua apa besan gitu merenya. Terus orang tuh ibu saya dan bapak saya. Nah ibu saya bapak saya kan bayar sendiri. Nah yang inilah ayo bareng gitu. Alhamdulillah Allah mudahkan itu bisa jadi mereka yang bertua-tua inilah berenam berangkat gitu. Pulang haji ayah saya meninggal. Jadi alhamdulillah sudah selesailah rukun Islamnya gitu ya untuk dijalankan. Lalu kemudian nenek saya itu punya cita-cita mau berangkat safar di dunia itu cuma ke 4 tempat. Ke Mekah, Madinah, Turki dan Aqsa. Alhamdulillah semua udah. Masya Allah. Begitu pulang dari Aqsa, dia drop, nenek meninggal. Jadi selesai gitu. Nah ini sekarang ibu saya pengen pergi, dia pengen ke makamnya Bukhari Muslim di Samarkand. Cuman kan keburu Covid, jadi nggak bisa ke Uzbekistan gitu kan. Saya bilang mah lagi Covid, kembalilah engkewe deh insya Allah katanya gitu. Jadi sebetulnya Teteh seneng karena sudah Allah mudahkan untuk membuat bahagia keinginan-keinginan orang tua walaupun mereka mampu sendiri, tapi lain kan ya kalau kita sebagai anak gitu ya bisa memberikan sesuatu walaupun tidak pernah akan bisa tergantikan apa yang sudah mereka berikan kepada kita dengan uang yang kita berikan kepada mereka gitu. Nggak bisa lah itu di-compare gitu. Itu yang membuat Teteh bahagia. Kebahagiaan yang lain kalau boleh ada lagi adalah bahwa Allah memberikan Teteh anak yang mengajarkan agama sama Teteh. Iya Masya Allah. Aduh itu jadi sedih. Itu barokah. Barokah yang tiada tara gitu. Yang tadi Siren bilang pesantren nggak disuruh, puasa nggak disuruh, pakai hijab nggak disuruh gitu. Malah dia mengingatkan Teteh gitu. Jadi wah itu Coba ngomong sama Nashwa. wah Nashwa. Buat Nashwa anakku tersayang, saya selalu bilang sama dia, you are my precious one. Harta yang paling berharga yang Allah berikan kepada Teteh, pada saya sebagai ibu adalah Nashwa. Karena kamu selalu mengingatkan Bunda untuk berbuat kebaikan, kamu selalu mengingatkan Bunda untuk berbagi, kamu selalu mengingatkan Bunda untuk selalu taat beribadah kepada Allah dan meningkatkan ketaatan dan ibadah-ibadah amaliyah Bunda di dunia ini. Semoga doa saya selalu begini. Nah, ayo kita sama-sama memperbaiki diri di dunia. Semoga Allah mudahkan kita bertemu lagi di akhirat di surganya Allah. Amin. Aduh, sedih nanti. Kalau udah ngomongin anak tuh setengah mati ngomong. Benar jadi sedih tadi juga. Maksudnya sedihnya terharu karena ya udah itu nggak ada lagi yang lain. Baik Jadi kalau ngelihat Allah kasih ujian tuh, ya udah
dijalanin aja, Allah udah kasih kenikmatan banyak. Ya amin. Insya Allah ada lagi jodohnya. Amin. Amin kan. Walaupun teteh nggak mikir ya. Honestly, Tapi teteh gak mikir sama sekali. Enggak, karena ada cerita nih, boleh nggak diceritain sekarang? Atau nanti aja? Oh iya. Jadi gini, Teteh yang punya cerita. ya kita maksudnya kayaknya gitu. Jadi ini cerita lucu gitu ya. Jadi pernah lah ada beberapa orang yang mau ngenalin gitu kan. Alhamdulillah. Terus kemudian misalnya nih kayak sama kamu, teh nanti besok ketemu ya, oke insya Allah gitu. Tiba-tiba paginya gitu janjian mau siang pada duhur gitu, paginya bilang, Des nggak jadi, see you noon katanya, takut. Jadi biasanya teman-teman saya mau ngenalin ke seseorang itu, teman-teman saya mau ngenalin ke seseorang itu biasanya akan bilang gini, belum ngeliatin foto saya mau dikenalin sama temen gue gitu kan. Jadi pas hari hanya boleh liatin nih loh yang mau gue kenalin. Enggak deh, aduh gila gue nggak berani loh gitu-gitu. Jiper. Dan itu udah tiga orang. Jadi berdasarkan kepada pengalaman itu, saya udah nggak berharap lagi. Maksudnya bukan berharap, tidak putus harapan dari Itu rahmat rahasia Allah. Allah lah ya. Jadi ya Allah kalau Allah mudahkan suatu saat juga, walaupun dia takut kalau Allah bilang jadi gitu. Betul. Tapi saya nggak berharap kepada manusia karena biasanya suka kecewa ya. Bener. Jadi saya bilang ya Allah kalau Allah mudahkan, kapanpun saya nggak tahu gitu. Kalau memang sekarang ini teteh disuruh ngurusin masyarakat dulu yang milih teteh, ngurusin Nashwa dulu, ngurusin kerjaan, ngurusin kuliah, ya sudah itu aja yang dijalanin. Masya Allah. Tapi emang iya sih, kita aja yang perempuan jiper ya, gimana ya? Astagfirullahaladzim. Insecure loh teh. Enggak lah, sama aja, biasa aja. Teteh juga banyak kekurangan. Karena Allah tutupi aib teteh aja, Iya, alhamdulillah. tiba-tiba yang ngelamar teh dokter kan kita nggak tahu. Jadi kalau lagi debat, ilmu yang didebatin. Bukan apa ya. Teh, ini terakhir, mohon maaf lahir batin, jangan dibilang nggak sopan. Panjang banget tanyanya. Salah kan krunya? Terima kasih. Kalian mau tau apa sih? Tapi teteh tuh orangnya humble banget loh. Kalian baru ketemu kan? Jadi dengan sosok teteh yang sekarang, ya dengan teteh yang dulu, itu perbedaan apa yang teteh benar-benar rasain dan convertnya tuh seperti apa sih? Oh, kalau bicara soal perkembangan, mungkin teteh masih tipe yang sangat konsisten. Konsistennya dalam arti, alhamdulillah Allah mudahkan konsisten, masih jutek. Enggak. Kalau to the point gitu maksudnya ya. Iya. Kenapa? Enggak, saya nggak suka kalau ini gitu. Masih omongnya pondok-pondok tuh tegas gitu ya. Masih, itu yang suka dikritik sama putri saya. Bunda, nggak semua orang bisa terima gaya bunda. Naso udah biasa ngedenger itu. Kalau bunda ngomong gitu sama orang lain yang belum kenal bunda, nanti dibilang bunda tuh marah-marah. Dia bilang gitu. Oh gitu ya nak. Nah mungkin seiring dengan usia, hal itu yang saya coba mulai perbaiki. Ya pelajaran hidup ya, maksudnya semua orang tuh pasti ada kekurangannya, tapi gimana, ini yang aku tangkap ya gimana caranya itu kita merubah tapi bukan terpacu untuk orang lain. Sebenarnya lebih kayak menyembuhkan diri sendiri sih ya, lebih healing untuk diri sendiri kan. Ada hal-hal yang sebenarnya itu tidak baik untuk diri kita juga gitu kan. Jadi itu penting sih, karena terkadang kita itu berubah karena untuk orang lain. Padahal kalau berubah untuk orang lain itu gampang banget, kalau lagi marah balik lagi ke asal. Gitu. Jadi memang harus berubah untuk kebaikan diri sendiri. Itu Masya Allah, Teh Desi. Iya boleh Teh. Yang masih terus harus kita pelajari, kesabaran. Oh iya, Masya Allah. Nah jadi teteh masih belajar terkait dengan kesabaran itu. Dan alhamdulillah Allah datangkan malaikat teteh dalam kehidupan teteh ya Nashwa yang selalu ngingetin. Gitu, nah itu kodenya. Kan biasanya teteh nelfon nih misalnya ada siapa? Iya tahu bener. Tuh maksudnya tuh kieu. Nah itu kan berarti saya udah mulai naik tuh intonasi saya. Nashwa biasa suka gini. Iya, teteh ngambek. Masya Allah ya. Masya Allah, kita nggak pernah tahu loh siapa aja bisa bikin kita menjadi lebih baik lagi. Apalagi anak ya. Oke, Teh Desi makasih banyak ya. Sama-sama. Masya Allah. Makasih udah jadi bumper dulu ya. Iya, Masya Allah. Jadi alhamdulillah banyak banget pelajaran yang kita bisa ambil sekarang ini. Mudah-mudahan tutur kata hari ini bermanfaat ya kan. Amin. Masya Allah. Semoga tutur kata kita bermanfaat, barokah, dan menginspirasi. Amin. Dan Maaf, teteh maaf. belum bilang terima kasih juga sama Siren. Apa? Dan sama Wisnu, karena alhamdulillah sudah diajak pengajian. Iya, Masya Allah. Nah, sehingga kita tidak di urusan dunia aja kita Iya, bersama, tapi semoga di urusan taklim dan Allah mudahkan kita urusan kita nanti di akhirat bertemu Amin. lagi di surganya Allah. Amin, jangan gitu dong. Jadi kalau misalnya nggak ngelihat teteh, sebentar ya Allah, jangan tutup pintu dulu, Teh Desi belum jangan masuk. gitu dong. Lo kan kamu jadi nyari-nyari, teteh, kita dulu pengajian bareng kan ya? Iya, Bersahabat yang soleh. Masya Allah. Makasih ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Mohon maaf lahir dan batin.